Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas masih di bab stoikiometri ya, tapi dengan subbab yang berbeda, yaitu tentang pereaksi pembatas. Apa sih pereaksi pembatas itu? Jadi pereaksi pembatas ini merupakan pereaksi atau reaktan ya, yang habis bereaksi. Jadi di sini habis bereaksi. Nah, reaksi pembatas ini dapat ditentukan dengan cara membagi jumlah mol dengan koefisien reaksinya. Kemudian dari pembagian tersebut kita pilih nilai yang paling kecil. Itulah yang merupakan pereaksi pembatas. Nah, untuk lebih paham kita sama-sama coba selesaikan soal di bawah ini. Seng dan belerang bereaksi membentuk seng sulfida. Persamaan reaksinya Zn plus S menjadi ZnS. Jika 6,5 gram Zn dicampur dengan 6,4 gram S, di mana AR masing-masing unsurnya diketahui ya di sini, tentukan mana yang menjadi pereaksi pembatas, pertanyaannya A. Nah, kita coba selesaikan. Langkah pertama untuk bisa menyelesaikan soal ini adalah menghitung mol zat yang bisa dihitung molnya. Berarti kalau mol itu kan rumusnya massa dibagi AR atau MR. Nah, di sini yang diketahui massa dan AR-nya berarti ada Zn dan S. Maka Zn dan S ini bisa kita hitung molnya. Kita hitung dulu mol Zn, maka massa dibagi AR-nya. Massanya Zn di sini berapa? 6,5 dibagi AR-nya 65 sama dengan 0,1 mol. Selanjutnya kita ke mol S. Massa dibagi AR dari S-nya. Massa S-nya di sini 6,4 per AR-nya dari S 32 itu sama dengan 0,2 mol. Nah, setelah kita menghitung mol, kita bisa menulis persamaan reaksinya ya. Selalu dalam penyelesaian soal stoikiometri pasti kita harus menuliskan persamaan reaksinya. Zn plus S menjadi ZnS. Selalu ketika ada soal pereaksi pembatas, kita harus memakai MRS. Di sini maksudnya mula-mula, reaksi, dan sisa. Nah, yang bisa masuk ke mula-mula reaksi sisa ini harus dalam bentuk mol dulu, jadi harus dijadikan mol dulu. Oke, kita tinggal masukkan aja. Zn berapa? 0,1 mol, S-nya 0,2 mol. Nah, sebelumnya kita harus mengecek reaksinya dulu, Zn plus S menjadi ZnS, apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Coba, Zn di kiri ada 1, di kanan 1, S di kiri 1, di kanan 1. Berarti sudah setara ya, karena jumlah atom di kiri dan di kanan itu sudah sama. Nah, setelah kita tulis mula-mulanya, maka kita bisa menentukan di sini R dan S-nya. Kita bisa tentukan. Nah, gimana cara menentukannya? Terlebih dahulu kita harus mengecek zat mana, pereaksi mana yang akan menjadi pereaksi pembatas. Kita bisa mengecek pereaksi pembatas. Bisa mengecek caranya dengan tadi membagi jumlah mol dengan koefisien reaksi. Dan kemudian tentukan pilih nilai yang paling kecil. Gitu. Cara ngeceknya berarti dari Zn dulu. Zn molnya mula-mula 0,1 dibagi koefisiennya 1 sama dengan 0,1.
S-nya 0,2 dibagi koefisiennya 1 sama dengan 0,1. Nah, mana yang paling kecil di sini? Yang Zn-nya. Nah, sini Zn sebagai reaksi pembatas jadinya. Maka dia habis bereaksi. Sisanya 0 ya kan? Berarti untuk agar habis bereaksi, berarti yang bereaksi di sini juga 0,1 ya kan? Dari mula-mula 0,1 yang bereaksi 0,1 jadi dia habis. Untuk mengisi ini ya, berapa S yang bereaksi, berapa ZNS yang terbentuk gitu kan. Kita gunakan perbandingan koefisien seperti yang kemarin. Nah, dari S dulu, berapa S yang bereaksi di sini? Berarti untuk mencari mol S di sini berarti perbandingan S dan Zn yang sudah diketahui. Berarti di sini koefisien S berapa? 1 per koefisien Zn, 1 dikali mol Zn 0,1. Berarti sama dengan 0,1. Selanjutnya untuk ZNS yang terbentuk juga sama. Berarti di sini koefisien ZNS 1 dibagi koefisien Zn 1 dikali mol Zn 0,1. Sama dengan 0,1. Nah, untuk reaktan di sini kan kita bisa kurangin ya. Nah, untuk produk karena dia dihasilkan jadi ini tandanya plus. Zn-nya udah ya, karena dia sebagai reaksi pembatas, tidak ada sisa, dia habis bereaksi. Dan untuk yang S di sini mula-mulanya 0,2, yang bereaksi 0,1, jadi sisanya berapa? 0,1. Nah, untuk ZNS di sini ZNS yang terbentuk 0,1. Nah, untuk pertanyaan yang A, manakah yang menjadi reaksi pembatas? Jadi di sini mana reaksi pembatasnya sudah ketahuan jawabannya ya ketika kita mengecek mol mula-mula dibagi koefisien penyetaraan di sini. Sudah ketahuan yaitu Zn yang menjadi reaksi pembatas. Nah, untuk yang B, berapa gram ZNS yang terbentuk? Jadi di sini kita mencari massa ya, massa ZNS yang terbentuk. Massa ketika diketahui mol, rumusnya apa? Massa sama dengan mol dikali mR, karena dia senyawa. Molnya ZNS 0,1 dikali mR, berarti di sini ARZN dan ARS ditambahin aja 65 dan 32. Nah, sama dengan 0,1 dikali 97 di sini. Jadi 9,7 gram. Selanjutnya, untuk yang C, pertanyaannya berapa gram sisa reaksi yang lain? Gram sisa reaksi yang lain, di sini kita bisa tuliskan sisanya, sisa reaksi, itu kan ada S ya. Nah, untuk masanya yang ditanyakan, massa S yang sisa, sama, kalau mencari massa, diketahui mol, rumusnya mol dikali, karena di sini unsur ya, jadi AR, bukan MR. Kalau MR itu untuk senyawa. Mol S yang sisa 0,1 dikali AR-nya S32. Jadi di sini 32 gram. Soal nomor 2. Di sini sebanyak 28 gram logam besi atau Fe direaksikan dengan 48 gram gas oksigen atau O2. Menghasilkan Fe2O3, persamaan reaksinya sebagai berikut, dan reaksi ini belum setara. Diketahui AR masing-masing unsur, dan tentukan mana yang menjadi reaksi pembatas, dan berapa massa Fe2O3 yang terbentuk. Oke, sama caranya seperti nomor 1 tadi. Langkah awal kita harus menghitung mol zat yang bisa dihitung molnya. Di sini ada Fe dan O2 ya. Kita bisa hitung molnya.
mol Fe berarti sama dengan massa dibagi AR. Ini ada 28 massanya, AR-nya 56, sama dengan 0,5 mol. Kemudian mol O2. Perhatikan di sini massanya langsung dimasukkan aja ya. Massanya 48, ya kan? Nah, karena di sini O2, jadi pakainya MR. Jadi 2 kali ARO. Ada berapa? ARO 16. Di 48 dibagi 32 sama dengan 1,5 mol. Kita tuliskan reaksinya Fe plus O2 menjadi Fe2O3. Dan reaksi ini belum setara, maka harus kita setarakan dulu. Caranya kita harus mengecek jumlah atom di kiri dan di kanan. Fe di kiri ada 1. Nah, di kanan ada 2. Jadi, yang di kiri harus ada 2. Kita kalikan 2. Kita taruh koefisien 2 di depan Fe. Fe-nya sudah, kemudian yang O. O di kiri ada 2, di kanan ada 3. Maka dari itu kita harus menjadikan di kiri harus ada 3 juga. Maka kita kalikan dengan 3/2. Ya kan? 3/2 dikali 2 hasilnya berapa? 3. Berarti sama ya, sudah sama jumlahnya Fe dan O-nya. Nah, karena di sini ada pecahan, ya kan? Agar tidak pecahan, kita bisa kalikan dengan penyebutnya. Berapa di sini? 2. Jadi kita kalikan 2 semua. Jadi 4 Fe plus 3/2 kali 2, jadi 3 O2 menjadi 2 Fe 2O3. Selanjutnya, kita bisa menuliskan MRS-nya. Mula-mula mol Fe dan O2-nya kita sudah cari, ya kan? 0,5, O2-nya 1,5 mol. Nah, kita cek dulu, ya kan? Mana reaksi pembatasnya? Fe atau yang O2. Dengan membagi mol mula-mulanya dengan koefisien. Fe-nya 0,5 dibagi 4, itu sekitar 0,1 sekian ya. Kita lanjut ke O2-nya, berarti di sini mol mula-mulanya 1,5 dibagi koefisiennya 3, itu sekitar 0,7 sekian lah. Nanti kalian bisa hitung sendiri ya. Jadi di sini bilangan yang paling kecil 0,1 atau 0,7? 0,1 ya pastinya. Jadi di sini Fe yang akan menjadi reaksi pembatas. Jadi sisanya nggak ada. Habis bereaksi semua. Nah, di sini berarti reaksinya 0,5 ya kan, agar habis bereaksi. Nah, untuk mencari ini sama seperti soal nomor 1 tadi, menggunakan perbandingan koefisien. Berarti untuk O2 dulu. Untuk mencari mol yang bereaksi, berarti di sini 3/4 dikali 0,5. 3/4 dikali 0,5. Itu hasilnya 0,375. Nah, untuk yang Fe2O3 yang terbentuk berarti 2/4 kali 0,5. 2/4 dikali 0,5. Itu sama dengan 0,25. Nah, kalau reaktan itu dikurang, kalau produk itu ditambah. Ini sudah habis yang Fe. Yang O2-nya mula-mula 1,5. Yang bereaksi 0,375. Jadi di sini sisanya 1,125. Untuk Fe2O3 yang terbentuk berarti ini. Tulis saja 0,25 mol. Untuk pertanyaan yang A,
manakah yang menjadi reaksi pembatas? Sudah ketahuan ya tadi, mana yang habis bereaksi berarti Fe di sini. Nah, untuk pertanyaan yang B, berapa massa Fe2O3 yang terbentuk? Jadi, massa Fe2O3 yang terbentuk. Mencari massa rumusnya mol dikali mR, karena dia Fe2O3 itu senyawa. Nah, mol di sini berapa? Yang terbentuk 0,25 dikali mR Fe2O3. Berarti 2 kali ArFe ditambah 3 kali ArO. 2 kali 56 ditambah 3 kali 16. Ini di sini 0,25 dikali dijumlahkan itu 160. Jadi berapa masanya? 1/4 kali 160. Jadi sama dengan 40 gram.